Oke, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai materi sorting. Materi sorting ada beberapa metode atau algoritma yang akan dibahas, yaitu bubble, selection, kemudian ada insertion, heaps, dan quick. Oke, kita mulai dengan penjelasan mengenai apa itu sorting. Sorting jika di Indonesia kan itu artinya adalah pengurutan atau sortir gitu ya. Jadi adalah sebuah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan tersebut dapat menaik atau menurun. Nah, jika menaik itu disebut dengan ascending, jika menurun disebut dengan descending. Nah, di sana ada contoh deret secara ascending, dia mulai dari kecil sampai besar. Kemudian ada secara descending, dimulai dari besar ke kecil. Pada pertukaran atau proses sorting akan sering ditemukan yang namanya proses pertukaran atau swap. Nah, pertukaran merupakan sebuah proses menukarkan data. Proses swap sering digunakan pada proses sorting. Data pada suatu indeks array ditukar dengan data pada indeks lainnya. Untuk menukarkan data pada array diperlukan variabel tambahan atau sering disebut dengan variabel temporary. Nah, jadi untuk menukarkan data pada array itu diperlukan minimal 3 variabel. Nah, misalkan 2 data yang ditukarkan pada variabel A dan pada variabel B. Maka jika nilai variabel A berisi 1, variabel B berisi 2, maka kita perlu variabel tambahan yang disebut dengan variabel temporary. Nah, di mana nanti nilai dari variabel A akan dipindahkan ke temporary, kemudian nilai dari variabel B akan diisi dengan variabel temporary, dan kemudian yang terakhir variabel A diisi dengan variabel B. Nah, seperti itu, sehingga nanti nilai dari variabel A akan bertukar dengan nilai dari variabel B. Oke, mengenai metode sorting atau metode atau algoritma sorting. Nah, ada beberapa algoritma yang biasanya digunakan dalam mengurutkan data itu pada ilmu komputer ya. Di sana ada bubble sort, kemudian selection sort, insertion, heaps, quick gitu ya. Nah, itu 5 algoritma yang perlu dipelajari dalam SAP materi struktur data atau algoritma. Nah, kemudian selain di sana ada banyak lagi algoritma atau metode sorting lainnya. Nah, seperti ada cell sort, ada com sort, kemudian ada merge sort, kemudian ada counting sort, ada bucket sort, radix sort, distribution sort, kemudian ada team sort, dan ada yang terbaru disebut dengan cipher sort. Nah, di mana cipher sort itu merupakan salah satu varian dari merge sort. Bubble sort. Nah, bubble sort metode ini diinspirasi oleh gelembung sabun di permukaan air. Nah, jadi metode bubble sort merupakan metode yang paling sering ada gitu ya di materi sorting, dan yang paling mungkin paling sering digunakan dan paling sederhana gitu ya. Jadi dia diinspirasi dari gelembung sabun gitu ya. Kemudian ya di sini ada apa yang namanya ya, ilustrasinya gitu ya. Jadi karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan dibandingkan dengan berat jenis air, sehingga gelembung sabun selalu terapung di permukaan air. Prinsip pengapungan inilah yang diterapkan ke metode ini. Nah, di mana nilai yang paling rendah berada di posisi paling atas, nah, melalui proses pertukaran. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Oke, kemudian nah, di sini misalkan ada seret data, ada 10 data ya, dari 10, kemudian 2, 1, 4, 8, 9, 3, 7, 5, 6. Nah, maka proses yang terjadi pada bubble sort itu adalah seperti ini. Nah, jadi bubble sort itu dia menukarkan data atau mensortir data seperti proses gelembung sabun yang perlahan-lahan menaik ke permukaan air. Nah, seperti itu. Contohnya, nah di sini misalkan
Jadi data pertama itu akan dibandingkan dengan data kedua. Nah, seperti itu. Nah, jika data pertama lebih besar daripada data kedua, maka data tersebut akan ditukar. Nah, kemudian ketika ditukar, nah, data 10 pindah ke indeks kedua, data 2 pindah ke indeks 1. Nah, kemudian selanjutnya 10 dibandingkan dengan indeks setelahnya lagi. Nah, jadi di sana 10 dibandingkan dengan 1. Nah, apakah lebih besar? Jika lebih besar maka ditukar lagi dan seterusnya, sehingga pada proses pertama atau maksud saya proses kedua 10 ada di indeks terakhir atau indeks ke-10 sekian. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, yang kedua juga seperti itu. Nah, ketika datanya sudah tersort sampai indeks terakhir, selanjutnya dilakukan proses selanjutnya dengan membandingkan mulai dari awal lagi. Nah, seperti itu seterusnya sampai data terurut seperti ini. Nah, misalkan di sini saya contohkan, misalkan di sini data 10 dibandingkan dengan 2. Nah, karena 10 lebih besar dari 2, maka di sini dia akan ditukar 2, kemudian di sini 10. Nah, kemudian selanjutnya 10 dibandingkan dengan 1. Nah, karena lebih besar lagi 1, kemudian di sini 10. Kemudian 10 dengan 4, kemudian di sini 10. Nah, kemudian 10 dengan 8, dan di sini 8, kemudian di sini 10. Kemudian 10 dengan 9. Nah, di sini ada 9. Kemudian di sini 10. Nah, 10 dengan 3 dan 10. Kemudian 10 dengan 7. Dan di sini ada 7, di sini ada 10. Kemudian 10 dengan 5, di sini ada 5. Di sini ada 10. Dan 10 dengan 6. Nah, akhirnya 10 ada di data terakhir dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Proses selanjutnya sama, algoritmanya sama seperti tadi. Jadi ketika 2 dibandingkan dengan 1, karena 2 lebih besar maka 1 dipindah. Kemudian 2 dengan 4. Nah, di sini karena 2 tidak lebih besar dari 4, maka 2 tidak ditukar dengan 4. Nah, jadi dia tetap 2 dan 4. Nah, untuk yang selanjutnya 4 dengan 8. Nah, tidak juga, sehingga dia tetap 8. Kemudian 8 dengan 9. Oke, karena di sini tidak, maka kemudian dia tetap. Kemudian 9 dengan 3. Nah, 9 dengan 3 karena 9 lebih besar dari 3, maka 9 dipindah ke kanan. Kemudian 9 dengan 7. 9 lebih besar, kemudian 9 dengan 5. 9 lebih besar, dan kemudian 9 dengan 6. 9 lebih besar. Nah, kemudian di sini 10. Oke, dilanjutkan dengan proses keempat. Nah, di sini kemudian dibandingkan antara 1 dan 2. Nah, di sini tetap 1, 2. Kemudian 2, 4 masih sama. Nah, 8 dan 3. Nah, karena 8 lebih besar, 8 dipindah. Kemudian 8 dengan 7. Nah, di sini dia mendapatkan angka yang sama. Kemudian 8 ada di sini. 8, 9, 10. Oke, kemudian lanjut ke proses kelima. 1, 2 tetap ya. Oke, sorry. 1, kemudian 2. Nah, 4 dengan 3, kemudian 4. 4 dengan 7 sama. Kemudian 7 dengan 5. Nah, di sini 7 dipindah. Kemudian 7 ada di sana. Oke, kemudian lanjut lagi proses ke-6. 1, 2 tetap. Kemudian 3, kemudian 4. Oke, di sini data sudah tersort ya. Jadi datanya sudah terurut dari 1 sampai 10. Nah, dan begitu seterusnya sampai proses ke 10. Nah, jadi pada bubble sort dia akan mensortir sebanyak jumlah datanya. Jadi jika ada 10 data, maka prosesnya akan ada 10.
Oke, itu tadi tentang bagaimana metode algoritma itu bekerja secara teori seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ke melihat script coding dari algoritma bubble sort. Nah, di sini script atau kode programnya cukup sederhana ya dari algoritma bubble sort. Nah, jadi di sini ada menggunakan perulangan dua for. Nah, jadi for yang pertama, kemudian for yang kedua, kemudian selanjutnya di sini ada if gitu ya. Jadi ketika data b plus 1 lebih kecil dari data b, nah di sini maksudnya ketika data kedua lebih besar daripada data ke satu, jadi dibandingkan antara data pertama dengan data kedua gitu ya. Nah, jadi data kedua itu dimisalkan dengan b plus 1. Nah, jika data 2 ternyata lebih kecil, maka dia akan ditukar. Nah, proses swap itu di sini. Nah, di sini ada 3 variabel, ada data b plus 1 dan ada temporary seperti itu. Nah, jadi ketika datanya ternyata sesuai dengan syaratnya, maka dia akan ditukar gitu. Jadi ditukar itu data b plus 1 dipindahkan dulu ke temporary, kemudian data b plus 1 diisi dengan data b. Nah, setelah itu data b diisi dengan temporary. Nah, contohnya misalkan di sini. Nah, jadi ketika 10 dan 2 ini dibandingkan seperti itu. Nah, jadi misalkan data b plus 1 adalah 2, data b adalah 10. Nah, maka data 10 akan dipindahkan ke temporary, sehingga nilai dari temporary sekarang adalah 10. Kemudian nilai dari data kedua sekarang adalah data b, di mana data b adalah 10. Nah, jadi data kedua diisi dengan 10, kemudian data ke satu diisi dengan temporary. Nah, nilai dari temporary adalah sana, nilai temporary-nya adalah 2. Kemudian datanya tertukar, data b plus 1 isinya adalah 10, data b adalah 2. Nah, seperti itu, dia tertukar seperti itu. Nah, ini prosesnya akan diulangi sebanyak sejumlah datanya gitu ya. Jadi ketika datanya ada 10, maka dia akan diulang sebanyak 10 kali. Jadi di sini dibandingkan, kemudian di sini dibandingkan, kemudian di sini dibandingkan, di sini dibandingkan. Nah, itu untuk for yang pertama itu di satu baris array ini. Nah, jadi maksudnya for yang kedua, for yang di sini. Nah, for yang di sini adalah perulangan dari data 0 sampai data ke 9 sekian. Jadi dia akan dibandingkan sampai terakhir seperti itu. Nah, kemudian jika perulangan ini sudah selesai, maka dilanjutkan ke proses kedua. Nah, maka dia akan keluar dari for, lanjut ke perulangan yang di luarnya, atau perulangan yang pertama. Nah, ini juga akan dilakukan sebanyak 9 kali. Nah, jadi sehingga dia nanti akan jadi perulangan di sini sebanyak 10 kali, atau dari 0 sampai 9 gitu, jadi 10 kali. Kemudian prosesnya juga akan ada 10 kali ke bawah. Jadi dia menggunakan dua for yang pertama untuk di sini, kemudian for yang kedua untuk yang ke bawah. Nah, mirip seperti pada array 2 dimensi seperti itu. Nah, jika di running, jika program ini dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dia ada 10 proses di sana. Jadi datanya 10, 2, 1, 4, 8, 9, 3, 7, 5, 6. Nah, di sini akan ada 10 proses sampai data itu tersort. Nah, sebenarnya sih di sini dia di data ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di data ke-5 dia sudah tersort, cuman dia diulangi terus sampai data ke 10 gitu, karena di sana dia menggunakan 10 data seperti itu. Nah, misalkan jika dia dijalankan dalam Borland. Nah, di sini saya ada contoh coding program lengkapnya. Bisa udah ada juga di materi kalian ya, di kode programnya seperti itu. Sini. Kemudian misalkan Microsoft. Saya running di Borland. Nah, di sini ada contoh codingnya.
Sini ada, jadi array sebelum di sort kita tampilkan dulu seperti apa. Kemudian di sini ada proses bubble sortnya yang ada di materi slide presentasi. Nah, kemudian terakhirnya setelah dia tersort kita tampilkan lagi. Nah, di sini saya tambahkan function proses gitu ya, proses untuk mencetak setiap perulangan yang terjadi pada bubble sort itu. Jadi sekian script coding gitu. Jadi ketika nanti di running, misalkan di sini saya coba running, ini masih loading. Nah, oke, hasilnya seperti itu ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kita program itu. Oke. Jadi untuk bubble sort sekian materinya. Sekarang kita lanjut lagi ke metode atau algoritma sorting yang kedua, yaitu selection sort. Selection sort. Nah, di sini metode ini memiliki konsep gitu ya, memilih data yang maksimum atau minimum dari suatu kumpulan data larik atau array. Nah, yang kemudian menempatkan data tersebut ke elemen paling akhir atau paling awal sesuai pengurutan yang diinginkan. Nah, data maksimum atau minimum yang diperoleh diasingkan ke tempat lain dan diikutsertakan pada proses pencarian data maksimum minimum berikutnya. Nah, jadi di sini maksudnya selection sort itu adalah dia memilih. Jadi memilih data terbesar, misalkan ya dari sekumpulan data, misalkan 10 data, dipilih data terbesar. Nah, ketika data ditemukan, maka data terbesar itu dipindahkan ke paling kanan. Nah, jadi dipindahkan ke paling kanan, kemudian data paling kanan akan mengisi posisi di mana data terbesar tadi ditemukan, seperti itu. Jadi dia pertukarannya dilakukan seperti itu. Contohnya, jika ada sekian data sekian, misalkan ada deret dari 10, 21 ya, contohnya sama seperti deret bubble sort tadi. Nah, saya gunakan angka yang sama. Nah, jika terjadi ada deret seperti ini, maka proses selection sort itu adalah memilih data terbesar dari sekumpulan 10 data tersebut. Nah, misalkan data terbesarnya adalah 10. Nah, 10 akan dipindahkan ke indeks terakhir atau 6. Nah, kemudian indeks ke-6 menempati posisi dari indeks ke-10 tadi. Jadi dia pindah ke 1, 10 dan seterusnya. Kemudian di sini dibandingkan lagi. Nah, di sini data yang paling besar mana? Data 10. Nah, data 9. Nah, 9 dipindahkan ke 5. 5 menempati 9 seperti itu. Nah, nanti 9 dan 10 tidak diikutsertakan lagi dalam proses pencarian data terbesar selanjutnya gitu ya. Jadi dia diabaikan. Kemudian yang di sini yang dipilih adalah 6 sampai 7. Nah, di sini kita pilih lagi data terbesar yang mana, nanti dia dipindahkan ke sana. Oke, di sini ada contoh, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, di sini coba saya kerjakan sampai 10 proses biar terlihat seperti apa proses dari selection sort itu gitu ya. Nah, di sini misalkan dari 10 data di sana yang terbesar adalah 10. Nah, 10 dipindahkan ke kanan dan kemudian 6 dipindahkan pada indeks pertama. Nah, di sini 10. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, di sini yang terbesar adalah 9. Nah, 9 dipindahkan ke 5. Nah, di sini 5, kemudian di sini 9. Nah, di sini 9, kemudian di sini 10. Nah, di sini tetap 3, 7, kemudian nah, di sini 6, 2, 1, 4, 8. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, di sini data yang terbesar adalah 8. Nah, maka 8 dipindah dengan 7. 8 dipindah dengan 7. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada 9, ada 10. Nah, di sini juga sama.
5, 3, kemudian di sini tetap sama ya, 6, 2, 1, 4 seperti itu. Nah, kemudian sekarang di sini yang dipindah adalah 7 dan 8. Sekarang dibandingkan lagi di sini, di antara sini. Jadi 8, 9, 10 tidak diikutkan pada proses pencarian berikutnya. Nah, di sini yang terbesar adalah 7. Nah, 7 dipindah ke 3, 3 dipindah ke 7. Sini. Yang lainnya datanya tetap 5, 4, kemudian di sini 1, kemudian 2, kemudian 2. Nah, seperti itu. Di sini juga tetap bininya 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini yang terbesar adalah 6. Nah, 6 dipindah dengan 5. Nah, gitu. Nah, yang lainnya tetap sama. 2, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, di antara data ini, nah di sini 5 ditukar dengan 3. 5 ditukar dengan, ya benar, 3. Jadi di sini 3, di sini 5, di sini 3. Ini 2, 1, kemudian 4. Nah, di sini 6, 7, 8, 9, kemudian 10. Oke, kemudian di sini jadi, nah, di sini dibandingkan lagi antara data 3 sampai 4 itu ya. Nah, jadi karena 4 dia lebih besar, jadi di sini 4 ditukar dengan 4 ya. Jadi datanya tetap sama seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, jadi di sini 4 tetap di posisi 4. Jadi datanya sama. Kemudian antara 3 sampai 1. Nah, di sini 1 ditukar dengan 3. Sini 1. Kemudian selanjutnya antara 1 dan 2. Nah, di sini karena sama, jadi dia tidak tetap sama. Jadi sebenarnya dia sudah terurut di data ke-9. Nah, hanya saja di sini dia sama seperti bubble sort. Jadi sejumlah datanya. Jadi ketika datanya ada 10, maka dia akan dilakukan 10 kali proses. Oke, di sini adalah contoh kode program dari selection sort. Nah, di sana dapat dilihat ya, jadi ada perulangan. Saya menggunakan perulangan. Nah, ada 2 perulangan gitu ya. Jadi awalnya max sama dengan 0, kemudian max sama dengan data ke 0. Nah, di sini maksudnya max itu adalah indeksnya, indeks maksimum, kemudian max itu adalah data maksimum. Nah, jadi awalnya indeksnya 0, datanya adalah data dari indeks ke 0 itu gitu. Jadi itu yang pertama kali dijadikan nilai maksimum di sana. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan perulangan, kemudian dilakukan pencarian di manakah data yang terbesar gitu ya. Jadi ketika ditemukan data yang terbesar, maka itu adalah indeks maksimum yang sekarang, seperti itu. Dan dilakukan pencarian terus seperti itu ya. Jadi perulangan dilakukan terus, kemudian sampai di mana B lebih kecil sama dengan A gitu ya. Nah, di sini ketika ditemukan, maka dia langsung di swap di sini. Nah, di swap. Nah, jadi contohnya misalkan nah, misalkan seperti di sini. Jadi ya, jadi dibandingkan dari data ke 0, 1, 2 dan seterusnya, kemudian dibandingkan dicari data yang terbesar. Nah, ketika ditemukan data yang terbesar, maka data yang terbesar itu akan ditukar dengan data dari indeks ke 6 gitu ya. Indeks terakhir maksudnya. Nah, jadi dilakukan pertukaran antara data terbesar dengan data indeks terakhir gitu ya. Kemudian jika di running nanti hasilnya adalah seperti ini.
Jadi hasil dari running program kode program selection sort tadi gitu ya. Nah, di sini misalkan saya contohkan pada Borland. Nah, di sini ada selection sort. Nah, ini ada sekilas ada programnya. Jadi awalnya ditentukan dulu di-outputkan dulu data sebelum tersort, kemudian setelah itu ada proses selection sort, kemudian baru setelah itu ada output data setelah sorting gitu ya. Nah, kemudian jika di sini di running, ya hasilnya akan sama seperti yang ada pada slide tadi. Nah, dia sama seperti bubble, dia ada 10 proses juga gitu ya. Jadi ketika datanya yang disortir adalah 10, maka prosesnya juga 10 seperti itu. Oke, seperti itu hasilnya. Nah, mungkin sekian mengenai metode selection sort. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke metode lainnya. Nah, sekarang metode yang ketiga adalah insertion sort. Nah, insertion sort, apa itu insertion sort? Nah, jika di Indonesia kan insertion sort diartikan pengurutan dengan cara penyisipan gitu ya, atau insertion. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menyisipkan elemen larik pada posisi yang tepat. Nah, pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan melakukan pencarian beruntun di dalam larik. Nah, contohnya seperti di sini. Nah, jika ada sebuah deret gitu ya. Nah, deret bilangan angkanya sama ya, jadi 10, 21 sampai 6 itu ada 10 data di sana. Maka proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan data 0 dengan data kedua gitu. Nah, jika lebih besar maka dipindah ke kanan. Nah, di sini mirip seperti bubble sort ya. Nah, pindah ke kanan, 10 pindah ke kanan. Kemudian proses kedua yang dibandingkan adalah data ke 1 dengan data kedua. Nah, jadi sini 10 dengan 1. 10 dibandingkan dengan 1 karena lebih besar. 10 pindah kanan, 1 pindah ke kiri. Nah, hanya saja 1 ini dia tidak hanya pindah ke kiri, tapi dia dipindah juga ke tempat yang tepat. Jadi dia langsung ada di belakangnya angka 2 di sini. Jadi dia 1, 2, 10. Nah, di sini misalkan sekarang coba kita kerjakan dari awal gitu. Nah, jadi agar jelas nanti seperti apa proses dari algoritma insertion sort itu gitu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, jadi 10 dibandingkan dengan 2 gitu ya. Kemudian di proses kedua akan tercatat 2, kemudian 10 gitu ya. Kemudian 1, 4. Nah, di sini masih sama 8, 9, 3, kemudian 7, kemudian 5, kemudian 6. Proses selanjutnya, kemudian di sini adalah 10 dibandingkan dengan 1. Nah, di sini karena 10 lebih besar dari 1, maka 10 dipindah ke kanan. Jadi 10 dipindah ke kanan. Nah, di sini 1 dia langsung disisipkan ke tempat yang tepat. Nah, selain dia pindah ke kiri, dia juga dibandingkan lagi dengan data di kirinya lagi gitu. Jadi selain di sini ya 1 gitu. Nah, 1 dibandingkan lagi sama 2. Nah, karena 1 lebih kecil, maka 1 ada di sini. Kemudian di sini sama. Nah, itu sama 4, kemudian 8, 9, 3, kemudian 7, kemudian 5, kemudian 6. Oke, kemudian di sini 10 dibandingkan dengan 4. Nah, 10 dibandingkan dengan 4, 10 lebih besar. Nah, 4 dia pindah ke kiri. Sini dibandingkan dengan 2 lebih besar dari 2. Nah, jadi dia tetap di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sama seperti di atasnya. 8, 9, 3, kemudian 7, 5, kemudian 6. Nah, selanjutnya 10 dengan 8. Nah, di sini 8 lebih kecil, kemudian 8 pindah ke sini, 10 di sini. Nah, 8 dibandingkan juga di sini di antara data ini, karena 8 memang paling besar, jadi dia tetap di posisi itu. Nah, itu kemudian sini 9, 3, 7, 5, kemudian 6. Nah, kemudian 10 dibandingkan dengan 9. Nah, di sini 10 lebih besar,
9 ada di sini, 10 ada di sini. Nah, karena 9 memang paling besar, kemudian dia ada tetap di sana. 9, kemudian di sini ada 3, 7, kemudian 5, kemudian 10 dibandingkan dengan 3. Nah, di sana 10 lebih besar gitu ya. Kemudian nah di sini 3 dia di antara bilangan yang ada di kiri, 3 itu dia lebih besar, lebih kecil dari 9, pindah lagi ke kiri. Lebih kecil lagi dari 8, pindah ke kiri, lebih kecil lagi dari 3 gitu ya, dari 4. Nah, maka dia di sini ya. Jadi karena dia tidak lebih kecil dari 1 dan 2 gitu. Nah, dia ada di sini. Nah, itu maksudnya angka 3 itu disisipkan dia di sana seperti itu. Itu maksudnya metode insertion sort. Itu kemudian lanjut lagi 10 dengan 7. Nah, 10 dengan 7 lebih kecil, 10 di sini. Nah, 7 dibandingkan dengan 9 lebih kecil, berarti di sini 9. Kemudian lebih kecil lagi 8. Nah, di sini dia tidak lebih kecil dari 4, berarti 7 ada di sini. 3, kemudian 2, kemudian 1. Sini ada 5. Nah, 10 dibandingkan selanjutnya 10 dengan 5. Jadi 10 dibandingkan dengan 5. Nah, 10 lebih besar, kemudian nah 5 pindah ke, nah di sini dia lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 7. Nah, dia tidak lebih kecil dari 4, maka 5 ada di sini. Nah, ceritanya disisipkan di sana. Sini 1, kemudian 2, 3, kemudian 4, kemudian 8, 9, oke, 7 nya kurang, 7, kemudian 8, kemudian 9, dan 9. Oke, selanjutnya proses yang terakhir 10 dibandingkan dengan 6. Nah, sini karena 10 besar, kemudian 6 langsung disisipkan di tempat yang tepat. Nah, sini sudah 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9. Nah, kemudian sini 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, seperti itu contoh teori gitu ya. Jadi teori bagaimana proses selection sort itu bekerja. Nah, seperti itu. Jadi dia juga sama seperti metode bubble dan insertion. Ketika ada 10 data, dia akan ada 10 proses. Jadi dia sama dengan jumlah datanya ya. Proses yang terjadi akan sama dengan jumlah datanya. Di sini nah ada contoh coding dari atau kode program dari insertion sort. Nah, jadi di sini dibandingkan gitu ya, dibandingkan datanya lebih besar atau tidak. Nah, ketika dia lebih besar maka dipindah ke kiri gitu dan seterusnya gitu, dan sehingga akhirnya datanya tersort seperti itu. Oke, jika di running program tersebut akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, jika dibandingkan dengan proses yang dikerjakan secara manual tadi, maka hasilnya pasti akan sama juga seperti itu. Nah, ini contoh kode seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ya sekarang kita coba lihat contoh programnya ketika di running dengan program Borland. Misalkan contoh dari insertion sort ya di sini. Oke, di sini ada tampilan programnya. Jadi awalnya sama tuh tadi ya, di outputkan dulu, kemudian di sini proses insertion sortnya. Proses insertion sortnya, kemudian output data. Sekian, ini sini contoh coding programnya ya. Nah, kemudian ketika di running nah seperti itu. Nah, itu hasil ketika insertion sort di running menggunakan Borland C++, itu hasilnya seperti itu.
Oke, untuk insertion sort mungkin sekian untuk insertion sort. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke metode atau algoritma sorting selanjutnya. Nah, di sini ada tentang heap sort. Heap sort itu apa gitu ya. Jadi materi heap sendiri nanti juga akan dijelaskan pada materi heap ya, heap dan priority queue juga dijelaskan nanti di sana tentang heap itu apa gitu ya. Jadi di sini ada penjelasan singkatnya. Heap sort gitu ya. Heap sort merupakan metode sorting yang menggunakan aturan struktur data heap. Nah, struktur data heap. Nah, di mana sebelumnya data diurutkan dilakukan proses happify. Nah, di mana data tersebut diproses menjadi maksimum heap atau minimum heap gitu ya, dan kemudian dilakukan proses heap sort. Nah, di mana data diurutkan mulai dari pemindahan data pada root. Seperti itu. Nah, jadi heap sendiri itu ditemukan atau struktur data heap itu merupakan struktur data yang menyerupai bentuk pohon. Nah, itu heap sendiri ditemukan oleh B.R. Heap ya pada tahun 63, itu heapnya. Kemudian heap sortnya ditemukan oleh Joseph William gitu pada tahun 64. Nah, jadi heapsnya duluan ditemukan, setelah itu baru ditemukan heap sortnya 1 tahun kemudian seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi heap sort itu ya, jadi ketika ada deret data sekian gitu ya, maka sebelum data di sort itu akan dilakukan proses happify terlebih dahulu gitu. Jadi proses happify misalkan di sini sampai datanya maksimum heap seperti ini. Nah, setelah itu baru dilakukan proses sorting seperti ini. Nah, proses sortingnya juga sama seperti bubble dan insertion dan yang lainnya. Jadi ketika ada 10 data maka akan terjadi 10 proses sorting di sana seperti itu. Apa itu proses happify? Nah, jadi ketika ada deret data sekian gitu ya, maka data tersebut jika digambarkan dalam struktur data heap maka terlihat seperti ini. Nah, jadi datanya 10, 2, kemudian 1, kemudian 4, 8 gitu ya, kemudian ada 9, 3, 7, 5, 6 gitu ya. Jadi ketika digambarkan dalam struktur data heap maka akan terlihat seperti ini. Jadi ada 10 gitu ya, kemudian 2. Nah, jadi dia ke kiri ya, 10 ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi heaps itu aturannya dia ada 2 cabang di bawahnya gitu ya. Di sini ada 2 cabang di bawahnya. Nah, dan yang paling atas itu disebut dengan root. Nah, jadi ada parent, ada left child, ada right child gitu ya. Jadi proses happify dilakukan sejumlah dengan maksudnya jumlahnya akan sama dengan jumlah kelompok keluarga yang ada di sana gitu ya. Jadi misalkan ada misalkan di sini. Nah, di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ada 5 family atau ada 5 kelompok keluarga di sana. Nah, jadi nanti sehingga happify yang terjadi akan sebanyak 5 proses seperti itu. Nah, oke, di sini mungkin nanti saya coba contohkan seperti apa proses happify tersebut. Nah, di sini kita mulai dari kelompok keluarga yang paling bawah atau paling terakhir gitu ya. Jadi di sini misalkan ada keluarga dengan parent dan left child gitu. Kemudian, nah di sini kita tentukan dulu. Nah, karena kita ingin merubah menjadi maksimum heap. Nah, di sini ada 8 dan 6. Nah, di sini datanya tidak perlu dirubah karena parentnya sudah lebih besar daripada childnya gitu. Nah, jadi di sini tetap. Nah, kemudian nanti akan di record datanya dicatat gitu ya. Jadi 10, 2, 1, 4, 8, 9, 3, 7, 5, 6 gitu. Nah, jadi itu sebagai proses yang pertama karena dia tetap gitu ya. Misalkan di sini ada contohnya. Nah, jadi yang pertama itu dia tetap sama. 10, 2, 1, 4. Nah, tetap sama. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Nah, di sini kita lihat dari data di sini data mana yang paling besar gitu. Jadi di sini kita dapat bahwa data dengan nilai 7 adalah data yang terbesar, maka 7 akan ditukar dengan 4 gitu.
Nah, 4 jadi child, 7 jadi parent. Nah, di sini dia kan sudah parent lebih besar daripada child. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti sudah, kemudian nanti dicatat lagi sebagai proses yang kedua gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat proses yang kedua adalah deret datanya seperti ini gitu. Nah, kita lanjut aja langsung ke proses selanjutnya, yaitu proses pada kelompok ketiga. Nah, di sini kita lihat 193. Nah, di sini berarti yang terbesar adalah 9. Nah, di sini 9 kita hapus. Nah, di sini 9. Oke, kemudian lanjut ke proses keempat atau pada kelompok keempat. Nah, 2, 7, 8. Nah, di sini karena 8 yang paling besar, jadi 8 dipindah ke 2. Nah, 2 pindah ke 8. Nah, di sini kita lihat lagi karena 2 lebih kecil lagi dari 6, maka 2 dipindah lagi ke 6. Sini 2, kemudian di sini 6. Oke. Di sini datanya sudah. Kemudian untuk kelompok kelima sudah sama. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di setiap kelompok heaps atau kelompok keluarga heap itu parent selalu lebih besar daripada child. Nah, di sini parent selalu lebih besar daripada child. Nah, ini dinamakan heaps itu sudah maksimum heaps. Nah, untuk ketika dia sudah maksimum heaps seperti ini, dia akan bisa dilakukan proses heap sort di sana. Jadi nah, tapi di sini kan dia datanya belum tersort ya, jadi dia masih acak 10, 8, 9, 7, 6, 1, 3, 4, 5, 2. Nah, itu kan belum tersort, tapi di sini sudah maksimum heap. Nah, jadi ketika dia sudah maksimum heap seperti ini, maka selanjutnya akan dilakukan proses heap sort gitu ya. Dan di sini ada. Nah, seperti apa proses heap sort tersebut? Nah, di sini ada data maksimum heaps. Nah, kita akan melakukan heap sort pada data heaps di sini gitu ya. Jadi untuk melakukan heap sort, jadi data yang dihilangkan pertama itu adalah data root atau data terutama, data rootnya. Jadi misalkan di sini ada 10. Nah, 10 ini kita hilangkan. Kemudian 10 ini digantikan oleh data yang terbesar di bawahnya gitu. Nah, jadi antara 8 dan 9. 9. Kemudian di sini hilang. Nah, di sini digantikan lagi dengan data terbesar di bawahnya. Nah, jadi di sini ada 3, kemudian di sini hilang. Nah, 10 yang kita hilangkan tadi akan menempati posisi pada indeks terakhir gitu. Jadi dia ada di sini. Nah, di sini ada 10. Nah, kemudian 2 ini kemana gitu. Nah, 2 ini dipindah ke indeks yang kosong. Jadi 2 dipindahkan ke indeks yang kosong ada di sini. Sehingga nanti ini akan dicatat sebagai proses yang pertama gitu. Jadi 9, 8, 3, 7, 6, 1, 2 dan seterusnya. Kalau kita lihat recordnya di sini ada. Nah, jadi proses kedua itu 9, 8, 3, 7, 10. Ya. Kemudian lanjut lagi, dihilangkan lagi rootnya gitu. Nah, rootnya dihilangkan, kemudian digantikan oleh data terbesar di bawahnya. Nah, di sini ada 8. Jadi 9 yang tadi digantikan dengan 8. Kemudian di bawahnya kita lihat lagi antara 7 dan 6 mana yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar adalah 7. Kemudian 7 dipindah ke sini. Kemudian di sini kosong. Kemudian antara 4 dan 5 mana yang lebih besar antara 4 dan 5. Di sini ada 5. Kemudian 5 dipindah ke sini. Nah, di sini datanya kosong. Nah, kemudian tempat yang kosong ini digantikan oleh 9 tadi. 9 ada di sini. Jadi selanjutnya ini direcord lagi 8, 7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan lagi heap sort ya. Di sini kita hilangkan. Nah, kemudian 7 pindah ke atas. Sini kosong. Kemudian di antara 5 dan 6 mana yang lebih besar? Lebih besar 6. Kemudian di sini kosong. Nah, di sini tempatnya kosong gitu. Jadi karena 10 sudah merupakan data yang sudah tersort tadi, 10 tidak menggantikan posisi yang kosong tersebut gitu ya. Nah, jadi sekarang data yang kita hilangkan tadi ada 8. 8 akan menempati tempat setelahnya 9. Nah, jadi di sini 8, kemudian 4 dipindahkan ke tempat yang kosong. Nah, gitu. Jadi datanya sekarang seperti ini. 7, 6, 3, 5, 4, 1, 2, 8, 9, 10. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang 7 dikosongkan diganti dengan 6 gitu ya. Nah,
sini ada 6. Kemudian di sini diganti dengan lebih besar adalah 5. Kemudian di sini kosong. Kemudian data 7 tadi menempati posisi setelah 8, yaitu di sini 2. Di sini ada 7. Nah, kemudian 2 akan pindah ke tempat yang kosong di sini. Oke, seperti itu. Jadi sekarang di record lagi 6, 5, 3, 2 dan seterusnya. Kemudian sekarang lakukan hip sort lagi, 6 dihilangkan. Nah, di antara 5 dan 3, karena 5 lebih besar, 5 dipindahkan ke atas. Kemudian di antara sini 2 dan 4, karena 4 lebih besar, 4 dipindah ke sini. Kemudian di sini dia tetap kosong, dan kemudian data 6 tadi pindah ke tempatnya setelahnya 7. Nah, jadi 6 ada di sini. Kemudian 1, kemudian dipindah ke sini. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, 5 dihilangkan, antara 4 dan 3, 4 pindah ke atas, kemudian sini kosong. Antara 2 dan 1, 2 dipindah ke atas, sini kosong. Oke, kemudian 5 tadi menempati posisinya di setelahnya 6 gitu ya. Jadi sini 1, kemudian 1 dipindah ke tempat yang kosong. Kemudian lanjut lagi, di sini 4 dihilangkan. Nah, antara 3 dan 2, 3 lebih besar, 3 dipindah ke atas, kemudian di sini kosong. Nah, tempat yang kosong ini tidak digantikan oleh data di bawahnya, karena data yang di bawahnya itu sudah merupakan pemotongan dari heap sort tadi gitu ya. Jadi dia dibiarkan aja kosong seperti itu. Kemudian data 4 tadi akan menempati posisi setelahnya 5 gitu ya. Jadi setelahnya 5. Nah, kemudian nanti 1 itu pindah ke sini. Nah, itu. Nah, kemudian di sini di antara 3, 2, 1 ini. Nah, jadi 3 ini dihilangkan, kemudian yang dipindah adalah 2. Kemudian 3 pindah ke sini. Nah, di sini kosong dulu. Nah, jadi 3 akan menggantikan posisi setelahnya 4. Ini 3, kemudian 1 jadi pindah ke sini. Dan di-record lagi. Nah, sekarang 2 dihilangkan. Kemudian 2 menempati posisinya setelah 3. Nah, 3 di sini. 2 di sini, kemudian 1 menempati posisi yang kosong. Nah, sekarang data sudah tersort dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu proses heap sort gitu ya. Jadi setiap selesai data itu sudah dipindahkan ke posisi yang terakhir, maka selanjutnya dia akan dicatat gitu ya. Jadi ketika ada 10 data, maka akan ada sebanyak 10 proses sorting di sana. Nah, jadi ketika di record hasilnya seperti ini. Nah, jadi Happify-nya ada 5 karena ada 5 kelompok. Kemudian heap sort-nya ada 10 karena ada 10 data di sana seperti itu. Jadi dia sejumlah datanya heap sort-nya. Kalau Happify-nya dia sejumlah kelompok family-nya gitu. Jadi sejumlah kelompok keluarga yang ada. Kemudian contoh codingnya seperti ini. Nah, ini contoh coding Happify-nya, kode program Happify. Nah, sini agak rumit ya kode programnya. Jadi dia menggunakan rumus R kali 2 plus 1. Di sini maksudnya untuk mencari nilai dari left child gitu ya, left child. Jadi nilai dari childnya bisa dicari dengan rumus seperti itu. Nah, nanti untuk persamaan lengkapnya bisa dijelaskan mungkin nanti ada di materi heaps ya, materi heapsnya sendiri nanti ada penjelasan mengenai bagaimana persamaan atau rumus untuk mencari nilai left child atau right child atau mencari nilai parent seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kode program dari heaps ya. Nah, kode program dari heaps seperti ini. Di sana ada proses Happify. Di dalam heap sort ada proses Happify seperti ini. Jadi dilakukan Happify terlebih dahulu gitu ya. Kemudian baru dilakukan proses heap sort. Nah, jika di running nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada proses Happify, ada proses heap sort-nya gitu ya. Nah, misalkan ya saya contohkan di Borland misalkan ya. Nah, sini ada heap sort. Nah, di sini ada heap sort. Nah, di sini dikerjakan menggunakan function. Jadi
di program utamanya hanya ada heap sort gitu ya, kemudian data output, kemudian heap sort, kemudian output. Jadi ada berapa function di sini. Nah, jadi ada declarationnya, kemudian ada function void output, ada void heap process ya, atau happify process, kemudian ada void heap sort process, kemudian ada function void happify di sana, dan ada function heap sort, proses heap sort. Nah, di sini ada proses happify. Proses heap sort. Kemudian ketika di sini programnya di running, nah itu hasilnya seperti itu. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 proses happify di sana, ada 10 proses heap sort di sana, seperti itu. Nah, jadi itu jika program atau kode program heap sort itu dijalankan pada platform, misalkan di sini saya gunakan Borland gitu ya di sana. Nah itu oke. Mungkin sekian untuk program untuk metode atau algoritma heap sort. Nah, sekarang kita lanjutkan ke algoritma yang lain ya. Oke, algoritma selanjutnya atau algoritma, mungkin di sini ada algoritma yang terakhir ya. Jadi di sini ada tentang quicksort gitu ya. Jadi seperti namanya, jadi quicksort itu merupakan salah satu algoritma sorting yang cepat gitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan algoritma yang saya jelaskan tadi atau algoritma sebelumnya gitu ya, jika kita mungkin nanti ada contohnya, jika diimplementasikan pada data dalam jumlah besar gitu ya, maka quicksort ini merupakan metode yang tercepat gitu ya dibandingkan dengan metode sorting yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Quicksort melakukan pengurutan dengan cara mencari nilai tengah dari kumpulan data, kemudian memulai pemilihan dan pemindahan data dengan bantuan penanda left dan penanda right. Nah, di sini untuk quicksort mungkin agak ribet atau agak rumit jika kita implementasikan secara manual gitu ya, karena dia menggunakan nilai tengah atau mid, kemudian menggunakan penanda juga, penanda left dan penanda right. Data pada blok kiri dari nilai tengah harus memiliki nilai yang lebih kecil, dan data pada blok kanan harus memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai tengah. Nah, seperti itulah syarat-syaratnya gitu ya. Nah, proses sorting terus dilakukan, dan apabila data belum terurut dengan benar, maka dilanjutkan dengan proses rekursif. Nah, di sana juga nanti akan ada proses rekursif juga di sana ya. Jadi datanya dibagi dua dulu, jadi ada nilai mid, ada nilai blok kiri, blok kanan gitu ya. Kemudian di blok kiri itu nanti dicari data yang lebih besar daripada nilai tengah, di blok kanan dicari data yang lebih kecil daripada nilai tengah, dan begitu seterusnya. Nah, jika pada suatu kondisi terjadi stuck atau macet gitu ya, tersendat gitu, sehingga nanti dilakukan lagi proses rekursif di sana, sehingga data selanjutnya akan dilakukan pada blok kiri atau blok kanan dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ya, di sini ada penemunya ya. Jadi quicksort dikembangkan oleh Tony Hoare gitu ya pada tahun 1959 gitu. Oke, di sini apa yang jadi ketika ada sebuah deret gitu ya, sebuah deret data sama seperti deret data sebelumnya yang ada sebelumnya pada proses sorting sebelumnya, jadi 10, 2, 1 sama seperti itu, maka proses yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi sekitar ada 10 ya proses, 12 proses. Nah, jadi quicksort di sini agak berbeda dengan metode atau algoritma sorting yang sebelumnya, dimana ketika ada 10 data dia akan tetap 10 data. Nah, quicksort di sini dia
berbeda. Jadi ketika 10 data dia ada 12 proses di sana seperti itu. Jadi dia tidak tergantung datanya. Kadang dia bisa lebih sedikit, kadang bisa lebih banyak prosesnya seperti itu. Dan di sini ada detail prosesnya. Nah, jika ada data sekian 10, 2, 1, nah, di sini adalah deret datanya. Kemudian kolom kedua itu, baris kedua itu adalah untuk penanda. Jadi ada mid, ada left, ada right seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit ya seperti apa proses dari quicksort di sana. Nah, nanti kita coba latihan menggunakan data yang sama seperti itu. Nah, jadi di sini ketika ada 10 data seperti ini, kemudian data dibagi dua. Nah, kemudian di sana dicari nilai tengahnya. Nah, di sana kita dapat nilai tengahnya adalah 8 ya. Jadi M sama dengan 8. Kemudian penanda left bergerak dari kiri, penanda right bergerak dari kanan. Nah, di mana data yang di sini tidak boleh lebih besar daripada mid, dan di sini yang kita cari lebih kecil daripada mid. Nah, di sini kebetulan L dan R-nya dia sesuai. Nah, kemudian nanti data 10 ini akan ditukar dengan data 6. 6 di sini, 10 di sini. Nah, dan begitu seterusnya sampai data terurut seperti di bawah. Oke, sekarang coba kita latihan. Nah, di sini kita mencoba latihan menggunakan data yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi awalnya seperti itu, dapatkan nilai mid. Nah, kemudian L dan R di sana akan ditukar. Nah, di sini kita tulis saja sekarang 6, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 9, 3, 7, kemudian 5, kemudian di sini ada 10. Nah, di sini nilai middle-nya masih 8. Nah, kemudian L yang tadi berpindah satu langkah ke sebelah kanan seperti itu. Ini ada L. Kemudian nilai right juga berpindah satu langkah ke sebelah kiri. Di sini ada R. Nah, di sana kita lihat lagi datanya. Nah, di sini kita lihat R lebih kecil daripada 8, maka dia akan ditukar. Maka R berhenti di sana karena dia akan ditukar. Kemudian di sini mungkin saya tebalkan saja karena dia akan ditukar. Nah, kemudian di sini, nah L tidak lebih besar daripada 8, berarti dia berpindah ke kanan, dia mendapatkan angka 1. Angka 1 juga tidak lebih besar dari 8, kemudian dia berpindah lagi ke kanan. Sana ditemukan adalah 4 juga tidak lebih besar dari 8, maka dia dipindah lagi ke sebelah kanan. Nah, kemudian di sini karena dia tidak lebih besar tapi dia sama gitu ya. Nah, di sini nanti dia diberikan tanda sama dengan 8. Nah, sekarang 8 dengan 5 itu ditukar. Oke, kemudian 5, kemudian ini 8. Nah, seperti itu. Kemudian data yang lain tetap sama. Oke, kemudian R yang tadi dia pindah lagi ke kiri satu langkah sini. Nah, kemudian L juga pindah ke kanan satu langkah. Kemudian nilai M-nya adalah masih 8. Nah, di sini karena left lebih besar dari 8 dan right lebih kecil dari 8, maka left dan right di sana akan ditukar. Kemudian dia ditukar sehingga datanya menjadi
7, 3, kemudian di sini 9, 8, kemudian 10. Nah, kemudian L dan R berpindah satu langkah sehingga dia bertemu di sini. Itu M-nya tetap sama. Oke, nah di sini karena left dan right sudah bertemu, jadi tidak bisa lagi kita pindahkan dia ke kanan atau ke kiri. Nah, dia sudah bertemu di sana, sehingga selanjutnya kita lakukan proses quicksort untuk data di sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan quicksort yang ada di sini. Nah, di sini kita akan dapat nilai middle-nya adalah 4. Gitu. Nah, misalkan saya tuliskan di sini. Sekarang nilai middle-nya adalah 4. Di sini kemudian di sini left, kemudian di sini right. Nah, oke, seperti itu dilakukan proses seperti tadi. Nah, di sini kita lihat 6 lebih besar dari 4 ya. Kemudian 3 juga lebih kecil dari 4, maka 6 dan 3 di sini dia ditukar. Oke, 6 dan 3 ditukar. Nah, sehingga datanya menjadi 3. Kemudian di sini 6. Nah, kemudian nilai R berpindah satu langkah ke kiri. Nah, kemudian penanda left juga berpindah satu langkah ke kanan. Sedangkan nilai tengahnya masih tetap di angka 4. Nah, di sini karena 2 tidak lebih besar dari 4, maka 2 dipindahkan ke kanan. Tidak lebih besar juga dari 4, dipindahkan lagi ke tempat di 4-nya itu sendiri gitu. Kemudian di sini 7 tidak lebih kecil dari 4, kemudian dia dipindah ke kiri. Kemudian 5 juga tidak lebih kecil dari 4, kemudian dipindah lagi ke kiri. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa left dan right bertemu lagi. Nah, sekarang kita lakukan lagi quicksort pada data di sebelah kiri lagi gitu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai mid-nya misalkan di sini 0 ditambah 4 gitu ya. Nah, nilai mid-nya adalah 1. Nah, pada data kedua gitu. Kemudian di sini left, kemudian di sini right. Oke, nilai mid-nya bukan di sini. Nilai mid-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita cari sebelah kiri ya. Sebelah kiri karena 3 lebih besar daripada 2, nah, maka dia akan dipindah. Kemudian 4 tidak lebih kecil dari 2, maka dia tidak dipindah. Kemudian pindah ke kiri lagi penandanya. Nah, di sini kita dapatkan 1 lebih kecil dari 2, maka 1 dan 3 akan ditukar di sini. Oke, kemudian kita tukar antara 1 dan 3. Seperti itu. Kemudian 4. Nah, seperti itu datanya. Kemudian L kanan, kemudian mid tetap, kemudian R berpindah ke kiri, sehingga di sana data L dan left dan right bertemu lagi. Nah, di sana ketika data yang sudah bertemu seperti itu, maka sekarang kita lakukan lagi proses quicksort. Nah, sekarang kita lakukan proses quicksortnya bukan di sebelah kiri karena di sana sudah mentok gitu. Nah, jadi kita lakukan quicksort untuk data di sebelah kanan sekarang. Ini ada misalkan 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, kita tulis dulu datanya. 5, kemudian 7, kemudian 6, nah, kemudian 9, kemudian 8, kemudian 10. Nah, di sini proses quicksort dilakukan ke data sebelah kanan. Nah, oke. Sekarang kita cari lagi nilai tengahnya. Nah, dari data di sini nilai tengahnya kita dapatkan adalah 7. Kemudian left-nya bergerak mulai dari data 2, right-nya dari data
10. Nah, kita lakukan proses seperti tadi. Nah, di sini left 2 tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada 7, jadi dia pindah lagi gitu. 2 tidak lebih besar, 3 juga tidak, 4 juga tidak, 5 juga tidak, sehingga dia ada di 7 itu sendiri. Kemudian di sini kita cari data yang lebih kecil daripada 7 ya. Jadi mulai dari 10 tidak, 8 tidak lebih kecil, 9 tidak, kemudian 6 lebih kecil. Nah, di sini kemudian dilakukan pertukaran antara data 6 dan 7 di sana. Oke. Kemudian data sehingga di sini penanda left dan right nya ditukar sehingga jadi 6, kemudian 7, kemudian di sini nanti nilai left dan right nya bertemu gitu ya, jadi dia akan terus melakukan perulangan dan bertemu sehingga nilainya akan tetap seperti ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan mencari pencarian di sebelah kanan. Nah, di sini. Dilakukan pencarian di sebelah kanan sehingga nanti dia mulai dari sini. Oke, di sini nilai R, nilai left, kemudian di sini middle, kemudian di sini right. Karena 9 lebih besar gitu ya, jadi dia lebih besar dari 8, maka di sini dia ditandai. Kemudian 8 bukan middle, kemudian right nya 10 tidak lebih kecil dari 8 sehingga dia pindah ke sini. Nah, nanti nilai dari 9 ini akan ditukar dengan 8 sehingga nanti dia fix datanya terurut dari 1 sampai 10. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 8, 9, dan 10. Nah, jadi dia dari 1 sampai 10 di proses ke-12 sehingga di sana ada sebanyak 12 proses yang terjadi pada proses quicksort di sana. Nah, jika secara manual memang terlihat di sana banyak proses yang terjadi gitu yang dilakukan, tapi ketika kita mencoba pada banyak data, quicksort akan lebih cepat dibandingkan algoritma lainnya. Mungkin di sana proses yang terjadi di dalam komputer akan menjadi lebih cepat. Nah, di sini ada contoh kode program dari quicksort. Nah, di sana terlihat di sana ada function quicksort. Nah, kemudian ditentukan nilai left, nilai right, kemudian nilai mid-nya merupakan nilai data left plus right dibagi 2. Kemudian nanti di sana akan digunakan while, kemudian seperti itu. L akan terus ditambah ketika dia tidak menemukan yang lebih kecil, right akan terus ditambah ketika dia tidak menemukan yang lebih besar dari mid. Dia akan terus bergeser ke kiri, kalau left dia ke kanan, kalau right dia ke kiri, selalu seperti itu. Kemudian ketika data ditemukan, maka kemudian akan dilakukan proses swap di sini. Maka datanya ditukar seperti itu. Data left yang ditukar merupakan data left dan data right. Kemudian left ditambah lagi, right juga ditambah lagi. Nah, selanjutnya ketika mentok seperti tadi, kemudian dia akan melanjutkan ke sebelah kiri saja gitu, sebelah kanan saja. Ketika dia mentok dilakukan sebelah kanan saja. Nah, di sini maksudnya adalah proses rekursifnya gitu ya. Jadi ketika datanya misalkan di sini left
dari R, kemudian dilakukan proses quicksort. Nah, di sini juga ketika L lebih kecil dari write, maka dilakukan proses quicksort seperti ini. Nah, ini merupakan proses rekursif, jadi function quicksort dipanggil lagi untuk melakukan proses quicksort di sini. Nah, dilakukan begitu seterusnya sampai data tersebut. Nah, jika di running dalam program, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat juga nilai mid-nya berapa, nilai left-nya berapa pada setiap proses. Nah, di sini jika dihitung akan sama dengan manualnya, jadi dia ada sekitar 12 proses yang dilakukan. Itu. Nah, kemudian bagaimana jika proses quicksort ini kita coba pada sebuah program? Ini misalkan quicksort saya running menggunakan platform Borland. Oke, maka ya seperti ini. Jadi ada proses outputnya, ada untuk mencatat proses, kemudian function quicksortnya, kemudian ada main proses. Nah, main prosesnya dimana yang dilakukan pertama adalah output, yang kedua proses quicksort, kemudian yang terakhir proses outputnya. Ini bisa kalian perhatikan. Nah, di sini ada kode programnya dari void output. Nah, seperti itu. Proses, kemudian ada void quicksort. Nah, void quicksortnya di sini kalian bisa lihat ya. Nah, itu ada proses juga dipanggil juga di sana. Nah, sama seperti yang ada pada slide tadi. Oke, nah, bisa di running. Nah, akan menghasilkan data seperti itu. Nah, oke. Di sini ya. Nah, di sini dia belum ada nilai middle-nya ya. Coba saya gunakan program yang lain. Nah, di sini ada program. Nah, di sini quicksortnya sudah saya identify dengan nilai mid dan left dan right gitu. Nah, di sini dia ada proses output left, output right, kemudian di sini ada output nilai middle. Oke. Jadi ketika di running, nah seperti itu hasilnya. Jadi dia tercatat nilai middle, kemudian left dan right. Sama juga ada 12 proses di sana. Oke, mungkin untuk quicksort mungkin sekian dari saya. Jadi sudah ada 5 materi atau 5 metode sorting yang kita pelajari. Jadi mulai dari bubble, kemudian selection, kemudian insertion, ada heaps, kemudian yang terakhir ada quicksort gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, jika dibandingkan pada algoritma mana atau metode mana yang lebih cepat gitu. Nah, di sini jika kita gunakan 10 data, kita tidak akan mendapatkan metode mana yang lebih cepat gitu. Jadi kita memerlukan sekitar paling tidak ada 10.000 atau 20.000 data gitu ya untuk membandingkan algoritma tersebut. Nah, di sini misalkan nanti saya ingin mencoba kemudian bagaimana ke 5 algoritma tersebut diuji pada sekitar data sejumlah 50.000 gitu ya. Jadi sebanyak 50.000 data random gitu. Nah, nanti ketika data tersebut random, kemudian setelah itu disort menggunakan 5 algoritma tersebut. Nah, seperti apa hasilnya? Kita lihat data mana yang lebih cepat. Nah, untuk menggunakan banyak data, kita tidak bisa menuliskannya dalam kode program di Borland gitu ya. Misalkan
array sama dengan berapa gitu ya. Jadi nanti kalau 50.000 itu akan terlalu menyulitkan kita dalam menuliskan program. Nah, di sini kita bisa menggunakan file stream. Jadi file stream merupakan suatu fungsi gitu ya pada pemrograman C++ yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca file. Nah, file dapat disimpan dalam bentuk teks, XLS, DOC, SQL, JPG dan lainnya. Jadi nanti misalkan kita gunakan aja file teks misalkan untuk penyimpanan filenya, jadi read to write-nya. Jadi kita simpan dulu filenya mungkin di teks, baru kita coba menggunakan bolan gitu ya. Jadi kita panggil datanya. Nah, di sini ada contoh kode program untuk write data random. Nah, contohnya seperti ini. Nah, write data random kita library fstream ya, include fstream di sana. Kemudian nah, nanti dia akan ada sekian ya kode program, kemudian ada offstream write, file name-nya apa, kemudian IO.2 out gitu. Kemudian di sini saya coba data random dari 1 sampai 9 gitu ya, sebanyak 50.000 data misalkan gitu. Jadi datanya tetap dia ada 1 sampai 9, nah, tapi dia random sampai 50.000, sebanyak 50.000 data gitu. Nah, di sini contohnya. Nah, ketika di running akan tampak seperti ini. Kita bisa menuliskan nama filenya apa, kemudian jumlah datanya berapa. Nah, misalkan di sini 100.000. Nah, ketika dijalankan seperti ini, kemudian dia akan menghasilkan file teks seperti ini. Nah, jika file teksnya dibuka, hasilnya adalah seperti ini. Nah, misalkan kita coba. Oke, misalkan kita coba pada program untuk membuat data random misalnya. Jadi, nah di sini bisa kita beri nama filenya, misalkan, kemudian jumlah datanya misalkan sebanyak 100.000 gitu ya. Ketika di enter, nah maka akan terbentuk sebuah file. Nah, data.txt sesuai dengan nama yang kita buat pada program tadi. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada sebanyak 100.000 data nanti. Nah, data random dari 1 sampai 9 gitu. Jadi di random sebanyak 100.000 data gitu. Di sini kita perhatikan ada sebanyak 100.000 data di sana gitu. Nah, itu bisa di. Nah, sekarang coba kita mencoba semua metode atau algoritma itu pada misalkan 50.000 data ya. 50.000 data, di sini sudah ada data sebanyak 50.000. Nah, di sini ada data random sebanyak 50.000. Jadi perhatikan sebanyak 50.000 data. Oke, nanti kita akan coba pada 5 buah metode gitu ya. Jadi data sebanyak 50.000 itu, jadi data random sebanyak 50.000 itu kita akan uji cobakan pada 5 buah metode algoritma sorting gitu ya. Jadi nanti algoritma manakah yang lebih cepat dari algoritma yang lain. Nah, pada slide saya sudah membuat. Nah, di sini ada coding programnya. Jadi kita memerlukan IOStream, kemudian ada FileStream, kemudian ada time ini untuk mencetak menggunakan function clock untuk mencetak waktunya gitu ya. Jadi untuk pembacaan data kita gunakan FileStream atau FStream misalnya. Nah, jadi di sini coding programnya, kode programnya if stream read file, kemudian read file open, kemudian nama filenya apa. Jadi nama file yang kita open itu apa. Misalkan di sini nama filenya adalah data.txt gitu. Nah, itu kemudian jumlah datanya berapa. Nah, di situ misalkan saya gunakan 50.000 data. Kemudian selanjutnya pembacaan data yang ada di dalam file itu gitu ya. Jadi misalkan datanya ada 50.000, maka dia akan dibaca satu persatu datanya. Kemudian selanjutnya dicatat waktu awalnya, waktu startnya.
Jadi time startnya dicatat. Kemudian dilanjutkan dengan program selanjutnya. Nah, lebih lengkapnya bisa kita lihat di di sini. Nah, ini dia coding lengkapnya. Nah, jadi dari awal sama seperti di slide tadi. Nah, di sini nama filenya data.txt, jumlah filenya 50.000. Nah, di sana kemudian dilakukan proses pembacaan file, pencatatan waktu awal. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan proses output data awal. Nah, di sini dilakukan proses output data awal. Nah, data awalnya apa gitu. Kemudian dilakukan proses bubble sort dari data awal tersebut. Nah, setelah data awalnya terurut, kemudian datanya dioutputkan. Setelah itu dicatat waktu akhirnya. Jadi ketika dia sudah selesai dioutputkan data yang terurut itu, kemudian dicatat waktu akhirnya berapa. Nah, setelah itu waktu akhirnya akan dikurangi dengan waktu awal, kemudian akan didapatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program tersebut. Nah, seperti itu nanti ketika dicetak hasilnya bahwa itulah waktu yang diperlukan oleh algoritma untuk mengurutkan data. Itu. Nah, nanti programnya kira-kira semuanya sama ya. Semuanya akan sama programnya seperti ini. Hanya saja nanti yang berbeda adalah proses metodenya ya. Jadi metodenya di sini nanti bisa diganti. Jadi bisa menggunakan selection gitu. Jadi kalau menggunakan selection akan diganti selection. Jika menggunakan insertion juga diganti. Nah, quick dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya programnya dia akan terbentuk sama seperti ini. Oke, kita mulai dengan bubble sort ya. Jadi nanti kita coba lihat berapa waktu yang diperlukan oleh bubble sort untuk mensortir data. Oke, jadi diawali dengan mengoutputkan data awal sebelum sorting. Kemudian nah, jadi semua data yang ada pada file data text.txt itu ditampilkan semua. Nah, di sini ada proses bubble sort. Nah, terlihat ada jeda di sana, jadi ada proses berpikir dari komputer ya. Jadi ada proses komputasinya di sana. Kita tunggu saja jedanya. Jadi dia melakukan proses bubble sort sebanyak 50.000 data itu. Oke, jika sudah selesai, kemudian sekarang di outputkan data yang sudah tersortir. Nah, jadi mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, di sana didapatkan waktu yang diperlukan untuk mensortir data sebanyak 50.000 data sebanyak selama 92 second untuk metode bubble sort. Oke, kita coba nanti pada algoritma lainnya ya. 92 second. Oke, sekarang kita coba ke selection sort ya, apakah dia lebih lama atau lebih cepat.
Oke, ada jeda juga untuk proses selection sortnya, jadi dia ada proses komputasinya, jadi tapi tidak selama bubble sort ya, jadi dia cukup singkat, kemudian sekarang langsung melakukan output data. Kita lihat nanti kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan. Oke, jadi di sana ya lebih cepat sedikit daripada bubble sort ya. Tadi bubble sort sekitar 92 second. Untuk selection sort dia selama 83 second. Nah, jadi bisa dikatakan selection sort lebih cepat daripada bubble sort. Sekarang bagaimana dengan metode lain? Nah, coba kita coba lagi sekarang untuk insertion ya, insertion. Nah, apakah dia lebih cepat dari metode yang sebelumnya? Nah, itu ada jeda juga sedikit pada metode pada proses insertion. Nah, sekarang sudah mulai mengoutputkan data. Jadi kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Oke, sekitar 79 second ya. Jadi dibandingkan dengan selection, berarti di sana insertion sort lebih cepat ya. Jadi lebih cepat ya. Jadi tadi bubble sekitar 92 itu nggak salah. Kemudian selection sekitar 80. Nah, sekarang untuk insertion sekitar 79 second. Jadi dia lebih baik dibandingkan algoritma sebelumnya. Oke, kita coba lagi ke algoritma lainnya. Nanti di sini masih ada heap sama quicksort ya. Kita coba lihat apakah heap dan quicksort itu. Ya, kita lanjutkan dengan heap sort. Di sini misalkan coba saya running. Hampir tidak ada jeda sama sekali pada proses heap sortnya. Kita lihat kira-kira berapa hasilnya. Oke, heap sort sekitar 78 second ya. Jadi tadi untuk insertion sekitar 79 ya. Jadi di sini heap sort lebih baik dibandingkan dengan insertion sort tadi. Nah, seperti itu. Di sini heap sort sekitar 78 second. Oke, kita coba sekarang pada
metode atau algoritma yang terakhir, yaitu algoritma quicksort ya. Jadi apakah quicksort lebih baik atau lebih cepat dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Di sini coba saya running. Oke, sama juga tidak ada jeda ya, hampir tidak ada jeda. Nah, sekarang dia langsung ke proses output. Jadi kira-kira berapa lama hasilnya untuk quicksort. Oke, quicksort sekitar 73 second ya. Jadi dia paling cepat dibandingkan algoritma yang lain tadi. Untuk hipsort sendiri sekitar 78 second. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa metode quicksort lebih baik dibandingkan dengan algoritma yang lain. Cuman tadi tidak terlalu jauh ya perbedaan antara insertion, heap sama quick ya. Tadi insertion sekitar 79, kemudian heap sekitar 78. Nah, di sini quicksort sekitar 73 second. Nah, jadi tidak terlalu jauh pada percobaan yang ini. Nah, hanya saja kemarin saya sempat mencoba pada beberapa data ya. Nah, di sini kita bisa lihat nah di sini ya, ketika datanya sejumlah 10, di sana bubble ada 0 second, nah selection juga sekian 0 0 0. Kemudian ketika datanya 20, dia mulai ada 8 second, kemudian selection 7, insertion 7 juga, heap 7,2, quick 7,1. Nah, untuk 50.000 bubble 28 second. Nah, berbeda dengan tadi ya, karena tadi saya menjalankannya bersama dengan program lain sehingga dia lebih lambat. Jadi kalau di sini 28, tadi sekitar 80-an ya untuk bubble gitu. Di sini 28, 21, 19, 18, nah 18 juga. Jadi di sini bubble heap dengan quick dia agak sedikit perbedaannya, dan kadang-kadang juga saya temukan hipsort malah lebih cepat daripada quicksort gitu, tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi secara umum quicksort sih lebih cepat dibandingkan dengan hipsort. Nah, kalau dibandingkan dengan data yang lain, nah, sekitar sekian perbedaan. Nah, jika ditampilkan dalam tabel perbandingan atau chart, nah dia akan tampak seperti itu. Nah, jadi bubble sort memiliki total waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya, bubble di sana. Misalkan di sini saya buat tabelnya untuk sebaran data sebanyak 100.000 data ya gitu. Jadi ada bubble sekitar sekian 79, kemudian di sini yang di posisi terlama kedua ada 48, kemudian yang ketiga ada 42 untuk insertion, di sini untuk selection, kemudian hit dan quick dia tidak terlalu jauh perbedaannya. Di sini ada 36, 35. Jadi jika ditampilkan dalam tabel perbandingan dia hasilnya seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai materi sorting ya. Jadi semoga bisa semoga kalian mengerti ya semua. Oke, sampai jumpa.